Hai Adis. Hai Ini Adis. sangat dingin guys. Yo, ini Adisti, teman kuliahku. Jadi di video kali ini, kalau biasanya kalian sering lihat aku jalan berdua mengelilingi alam sama Nino. Nah, kali ini, di video ini, akan ada tambahan personal baru. Ya, kita sebut aja girlies lah ya. Kayak biasa, setiap kali kita merencanakan buat jalan ke alam, entah itu gunung, bukit, atau apapun itulah destinasinya, pasti kita bakal ngusahain buat nyari sunrise. Dan yaps, kalian tahu, aku diculik lagi sama Nino jam 4 subuh kali ini. Walaupun ya realitanya ternyata kita jalan di jam 5 sih. Menelusuri jalan yang amat sangat dingin, walaupun aku udah pakai jaket, tapi tetap aja dingin ini tetap masuk sampai ke tulang rusuk kayak dinginnya sikap dia ke aku. Tapi sebagai anak alam, maksudnya anak yang cinta dengan alam bukan literally lahir dari alam ya. Dingin kayak gini tuh udah menjadi hal yang biasa dan justru ini adalah part yang gak boleh ketinggalan dalam menjelajah alam. Karena ini akan menjadi pelengkap kisah dalam cerita menikmati alam itu sendiri. Asik. Dengan penuh perjuangan menggunakan maps dan kompas untuk bisa menemukan lokasi Bukit Turgo. Ya, walaupun maps bawa kita lewat jalan yang antah berantah dikit, lewat jembatan yang benar-benar tipis, yang kayak sekali injek tuh bisa rubuh gitu ya. Tapi alhamdulillahnya kita sampai di lokasi. Ya, at least selama perjalanan kita disuguhi dengan view yang indah, kita bisa lihat Merapi dan lain sebagainya dengan suasana dinginnya yang khas. And finally, kita sampai di Bukit Turgo. BTW, aku udah struggle ke sana, udah se-effort ini. Kenapa kalian masih nggak mau klik tombol subscribe di bawah? Hashtag jangan lupa subscribe, and then let's start our journey, guys. Tumben nggak bilang makasih gitu San. Makasih. Ya Allah, ini dikira padi guys. Emang dasar nih anak ini Jadi kita aneh-aneh. lagi mau naik ke Turgo. Seperti yang kalian lihat ada jalan yang sangat indah di sini. Ini bunga untuk kamu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Aku ditolak sama Kualat. Kualat. bukan ini lebih kandung orangnya. Ini bisa jadi pertanda nggak bagus karena belum apa-apa di awal aja udah kesandung ya guys. Ya gak sih, emang salahku aja jalannya mundur pas lagi kayak gini. Tapi satu hal yang aku notice, sebelum kita ke Bukit Turgo, kita sempat research tentang tempat ini, yang katanya nanti di puncak itu ada makam Syekh Jumadil Kubro, dan sebelum itu kita bakal melewati ya kurang lebih 1.700-an anak tangga, baru kita bisa sampai ke puncaknya. Ya awalnya sih aku ngeremehin ya nggak ngeremehin juga, maksudku aku cukup yakin gitu kan dengan kemampuan fisikku. Karena aku sering latih diri buat kayak jalan pagi, jogging, bahkan workout yang simple kayak push up dan lain-lain yang intinya itu biar jantungku terlatih dan kuat gitu kan. Tapi ternyata itu semua sirna di sini guys, karena yang kena adalah kakiku. Gila guys, ini udah tangga yang nggak tahu keberapa, tapi bener-bener seberat itu naik tangga. Mereka masih di bawah. Tuh, masih pada di bawah. Itu ada pipa di situ buat apa lagi? Silakan Mas. Silakan Mbak. Ui kelihatan nggak Ui? Kelihatan dari sini nggak? Secinta itu sama UI. Mari kita naik. Ayo Dis, ntar kamu hilang lagi di belakang. Dan nggak ada yang tahu. Sehat Dis. Masih aman? So far So far? nyaman sih. Nggak kunang-kunang? Although Weh. ini Emang ya? baru belum setengahnya, belum seperempatnya. Emang ya? Kita udah gitu. Kayaknya enggak. Ya. Nggak salah lagi maksudnya. Gak bisa. Selama naik tangga, aku motivasi otakku. Aku bilang, yuk bisa, cuma gini doang. Masa kamu kalah sih sama cewek di belakangmu? Cewek aja bisa, masa kamu enggak? Padahal kalau realitanya, kakiku udah pegel setengah mati itu rasanya. Dan mereka pun juga sama kayak aku mengalami gejala instantly regret. Kayak, kenapa kok kita mutusin naik Bukit Turgo? Jadi kita udah di ketinggian nggak tahu berapa. Aku nggak bawa handuk untuk lap keringatku ya. Jadi kita pakai kain seadanya. No, aman no? Man. Kila. Sejauh ini yang paling kuat Kila sih, bagus deh. Kil lompat Kil.
Hai Dis, aman? Keringet udah bercucuran, plus aku lupa bawa handuk kecilku, dan bisa-bisanya gitu aku ngide buat jogging kecil-kecilan biar cepat ke puncak, yang alhasil aku malah makin nyesel gitu di tengah-tengah perjalanan buat naik ke atas. Powernya bakal 2 kali lipat kepake tenaganya. Hah, tapi bagus, udah mulai kelihatan mata. Damn. Halo guys. Hai, aman? Aman, Dis? Aman? Hmm. Bertanya? Aman. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Aslinya sih aku udah nggak aman pakai banget, rasa ingin lompat dari sana ke bawah dan pulang lalu tidur dengan tenang, melupakan dunia dan kembali ke kayangan bersama bidadari. Tapi sayangnya dunia realita menarikku sangat kuat, yang alhasil entah gimana aku bisa ada di sini sekarang. Jalan dikit, istirahat lagi. Jalan dikit, duduk lagi. Pelan-pelan tapi pasti. Tapi yang jadi masalah, aku lupa bahwa satu benda penting yang aku banget butuhkan selama di sana. Nah, jadi kita dikasih minum sama dia. Ya jangan dihabisin lah. Adab. Penyesalanku adalah aku nggak bawa air biasa ya, karena aku cuma bawa air panas. Udah kan? Biasanya aku bawa 2 botol. Duluan dia. Satunya air panas, satunya air biasa. Tapi ternyata aku tadi kelupaan bawa air biasanya, malah cuma bawa air panas. Jadi itulah penyesalanku. Untungnya di situ ada Nino. Dia bawa minum, ya walaupun nggak banyak, tapi air yang sedikit itu bagaikan air suci yang sangat menolong kehidupanku yang udah hampir di ujung tanduk itu. And then kita lanjutkan menaiki tangga yang nggak ada ujungnya ini, dan akhirnya kita sempat ketemu rest area kedua. Dan di sana yang mengejutkan adalah ternyata ada penunggunya, yaitu Monkey. Tapi karena kita berambis untuk langsung ke puncak, alhasil kita lanjutkan menuju ke atas. OTW menuju puncak. Oh, puncaknya nih. Dis sama Dis. Ini puncaknya tuh ada Kila di atas sana. Nah, mari kita OTW puncak. Dan kita lihat sebagus apa pemandangan di atas sana. Langkah demi langkah menaiki ribuan anak tangga yang gak ada ujungnya ini sudah mulai menuju akhir. Pemandangan di atas makin terlihat jelas dan suasananya benar-benar seenak itu buat kita nikmatin. Dan inilah akhir dari usaha yang udah kita lakukan dari menaiki ribuan tangga itu. Dan inilah puncak akhir dari perjalanan kita. Pemandangannya bagus banget. Wow. Kan harus lepas sepatu ya. Karena di atas itu kayak keramik dan rata-rata yang di sini tuh pada lepas sepatu gitu. Merapi aja 28. Oke, let's see. Ini puncaknya. Ada makam Maulana Malik Kubro. Hai Kila. Bagus banget guys. Aku belum Real, foto. bagus banget. Yang itunya. Itunya tuh apa? Ini loh, lumayan loh. Keren sih. Iya. Masya Allah. Hai Mbak. Hai, kita lagi mencari ketinggian Merbabu. Oh iya, mencari ya dah. Merbabu berapa? Tuh 31 guys. Cuma 31 dikit. Babu. Tuh Mana tunjukin? Gak kelihatan. 3100. katanya. Berapa itu? How is your feeling? Lapar. Ya udah makan dulu deh. Makan dulu ya. Sama Dis. Alhamdulillah udah sampai. Bisa nih San, kita kalau ini subuhan ini ada sejadah kan. Ada apa? Sejadah. Ya yuk sini subuhan besok kita disubuhin di sini ya. Foto ayo. Iya, malam-malam tuh ada monyet serem. Mantap juga. Oke, kita mau menikmati pemandangan alam dulu. Hai Kila. Sehat Kila. Lah, lapar. Iya lapar rasanya. Lambungku bergejolak. Lambungku bergetar. Di puncak, kita bisa melihat Merapi, juga Merbabu, yang benar-benar memanjakan mata kita ketika melihat keindahannya. Di sisi lain, saranku buat kalian yang mau naik Bukit Turko, usahakan kalian punya fisik yang baik dan dalam keadaan prima, terutama kaki kalian ya, karena ini bakal nguras tenaga kaki kalian lebih banyak, karena harus naik ribuan tangga. Beda feel-nya ketika kalian naik gunung yang memang menaik, tapi kadang cenderung mendatar. Tapi kalau kalian udah terbiasa, Bukit Turko ini gak ada apa-apanya sih.
karena cuma sekitar 1000 mdpl dan banyak yang bilang Bukit Turgo cocok buat kalian yang masih pemula buat latihan kalau mau naik gunung. Jadi kita mau turun. Ada yang lagi doa. Karena hari mulai beranjak siang dan para peziarah mulai berdatangan untuk berdoa di makam Syekh Jumadil Kubro, kami pun memutuskan untuk turun. Selain untuk menjaga kenyamanan para pengunjung, kami juga memang sudah berencana untuk makan siang. Secara keseluruhan, tempat ini sangat cocok bagi pendaki pemula. Kalau kalian mencari suasana pendakian yang sedikit berbeda, Bukit Turgo bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi area puncaknya nggak terlalu luas, jadi semoga pas kalian datang dalam kondisi keadaan yang nggak terlalu ramai ya, supaya kalian bisa fokus untuk menikmati keindahan alamnya. Nggak terasa, waktu berlalu begitu cepat, dan akhirnya we did it guys. Perjalanan panjang menapaki ribuan anak tangga akhirnya terbayar lunas dengan suguhan panorama alam yang begitu mempesona. Rasa lelah seketika hilang, tergantikan dengan rasa syukur dan kagum. Setiap langkah yang terasa berat dan melelahkan akan membawa kita menuju ke sesuatu yang lebih indah. Kadang kita ingin berhenti, bahkan hampir ingin menyerah, tapi ketika kita terus berjalan, tanpa sadar kita sudah jauh lebih tinggi dari yang kita kira. Hidup pun sama, selama kita percaya pada proses dan yakin pada diri sendiri, segala usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Karena setiap tetes keringat akan terbayar dan setiap perjuangan akan menemukan keindahannya. Jadi tetaplah melangkah, nikmati setiap prosesnya, dan percayalah kamu pasti